Oh iya, aku nih punya satu pertanyaan penasaran nih ke kamu. Hmm. Sekarang kan sudah jadi penduduk Batu. Ya, maksudnya KTP udah Batu? Udah dong. Oh, welcome to Batu ya. Iya. Terus kesanmu gimana setelah tinggal di Batu? Udah berapa tahun ya? Dari tahun kalau resmi secara kependudukan baru ya 2019 mungkin. 2019. 3 tahun. Tapi kalau domisili di sini kan mulai 2015-an. 8 tahun lah. 2015. Terus yang berkesan apa atau mungkin perbedaan dari dulu? Ada satu, tapi ini mungkin nggak semua orang bisa mengalami yang sama ya. Artinya begini, aku mengalami ini karena kebetulan aku jadi teman, dan kebetulan kamu punya teman di circle orang-orang yang ternyata punya potensi tapi tidak ketahuan. Jadi Itu ya? ya, mungkin sebagai orang luar dulu aku menganggap Batu itu ya seperti kota-kota biasa, kota kecil di daerah pegunungan, mungkin mengandalkan wisata dan pertanian gitu ya. Kebetulan dulu jadi agrowisata, jadi menggabungkan antara pertanian dan pariwisata. Tapi ternyata setelah aku Tinggal di sini? kenal sama kamu, terus kamu cerita-cerita, aku akhirnya tinggal di sini juga, kamu kenalkan dengan beberapa orang di lingkaran pertemananmu, akhirnya aku tahu bahwa di sini itu potensinya banyak. Selain pertanian itu sendiri, ada pelukis seperti Cak Fajar, Cak Klemen, terus siapa namanya, Sinyung. Mungkin teman pertama yang aku kenalkan siapa ya? Amok ya mungkin ya? Amok yang pertama, Edi, Oh, iya, Edi, terus kemudian Amok, terus kok ya kebetulan mereka yang punya potensi lah ya. Ternyata banyak sekali potensi ya, mulai dari pemusik, pelukis, pematung, grafis, desain grafis, sekarang ada videografer, sampai dunia lain, dunia lain, betul dunia lain. Aku lihat sampai penulis, termasuk Romo Sindu. Ya, Romo Sindu itu kan dari Batu juga. Terus ada pelukis terkenal, editor ya, Christine mungkin ya. Editor, Christine. Terus, waduh banyak sekali ya. Jadi sebagai orang luar yang masuk itu, ternyata dengan kota sekecil ini itu potensi besar, sangat besar. Tapi saat kamu nikah kan dengan orang Batu kan ya, itu memang sudah punya niat tinggal di Batu atau mau somewhere else itu? Awalnya sebenarnya nggak tertarik ke Batu itu karena waktu itu aku melihat potensi untuk bisnisnya terlalu kecil ya. Tapi karena pada saat pertanian itu mungkin? Bukan, karena gini, kendala yang aku lihat waktu itu, kalaupun misalnya aku tiba-tiba membuat sebuah usaha, merekrut karyawan itu jelas akan lebih sulit karena jauh dari kampus dan jaraknya itu tidak jauh sekali gitu. Itu yang jadi tanggung ya, antara Malang dan Surabaya, Malang dan Batu itu kan terlalu dekat ya. Orang mau pindah kos itu juga males ya, tapi kalau perjalanan juga kadang kok jauh sekali, nah itu nanggung. Tapi kemudian waktu mulai menggeluti freelance, jadi bisnisnya lebih banyak berbasis online, ya nggak ada masalah di Batu. Malah lebih menguntungkan ya, karena lokasinya sempit, jadi mau ngurus ke balai kota cepat, ke ini cepat, itu yang menguntungkan. Itu salah satu keuntungan jadi penduduk Batu. Mau ke Samsat dekat, kemana-mana ya. Makanya cuma apa ya? Cuma jarak segitu-gitu aja. Itu pengalaman tinggal di Batu. Jadi poinnya yang paling menarik apa di situ tuh? Ada banyak orang yang berpotensi. Itu sangat-sangat, aku pikir sangat sayang ya kalau itu nggak digali dan nggak dimunculkan keluar. Nama-nama besar mereka itu dengan karya-karya yang ya itu seperti tenggelam di bawah spanduk wisata, pariwisata, betul. Jadi itu tenggelam. Harusnya itu bisa dimunculkan dan itu bisa mendukung pariwisata itu sendiri. Malah aku kepingin lebih banyak kenal orang-orang yang itu. Kapan-kapan tak ajak
secara personal, maksudnya ke rumah mereka. Betul, betul. Terus secara orang-orangnya mungkin Orang-orangnya tipikal santai ya. Jadi waktu di sini tuh kayak berjalan lebih lambat, lambat. lebih lambat karena lebih santai. Mungkin dingin ya, terus Bukan cuma dingin ya, tapi itu tipikal di Bali juga aku merasakan hal yang sama. Jadi santai sekali. atau tipikal kota wisata mungkin. Mungkin. Slow. Ya, jadi slow, kayak tenang, nggak ada keterburu-buruan, nggak ada. Itu tipikalnya Gejolak orangnya. politik juga nggak terlalu ya di sini. Iya, sepanas-panasnya nggak sampai panas sekali. Menyenangkan. Lain-lainnya apa ya? Pendidikan juga oke ya. Pendidikan karena dekat dengan Malang, otomatis kualitasnya juga meningkat ya, tinggi ya, maksudnya Dan nggak sampai rendah. anak-anakmu kan masih SD, jadi mungkin belum terlalu anu ya. Tapi aku lihat sih dari SD, SMP, SMA di sini juga nggak kalah sih sama di kota-kota lain yang lebih besar seperti Malang. Kualitasnya bagus kalau pendidikan. Mungkin karena terlalu slow-nya itu jadi orangnya kadang beberapa kurang ambisi mungkin ya. Tapi bagus juga sih kalau terlalu ambisius nanti malah nggak seperti Kota Batu lagi. Iya. Kehilangan ciri khasnya, Pak. Nah, mending tetap begini aja lah. Kamu udah merasakan karena kamu penduduk Iya. Batu. Istrimu mungkin juga nggak merasakan karena ya dia udah ikut Iya. irama inilah itu. Iya, iramanya ikut. Aku yang masuk ini jadi merasakan perbedaan-perbedaannya. Menyenangkan, menyenangkan.